Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat kekuatan kesehatan di mana Tuhan masih memelihara menjaga kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan sangat luar biasa kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya firman yang kami baca kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dalam kitab Injil Markus pasal kelima ayat 21 sampai dengan ayat 43. Namun saya hanya mau baca ayat 23 bagi kita semua. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Tuhan menolong orang yang percaya dan suci hatinya. Semua orang yang percaya kepada Yesus pastilah menginginkan pertolongan dialami dari karya Yesus. Namun meminta tolong kepada Yesus bukanlah sesuatu yang begitu saja terjadi. Mungkin kita percaya karena kita menginginkan agar ada sesuatu yang berarti didapat darinya. Yesus memang adalah penolong, tetapi ia menolong orang yang dipenuhi oleh rasa percaya dan suci hatinya. Tuhan menolong orang yang percaya dan suci hatinya. Ada dua hal yang kita renungkan bersama pada pagi ini. Yaitu pertama, ada seseorang yang datang secara terang-terangan untuk memohon kesembuhan atas seorang anak yang sedang sakit. Orang ini merupakan salah seorang pejabat penting di rumah ibadat, yaitu salah seorang pemimpin ibadah di sinagog, atau seperti menurut pendapat beberapa ahli merupakan salah seorang hakim dalam dewan kehormatan yang biasanya ada di setiap kota dan terdiri atas 23 orang. Nama orang ini tidak disebutkan dalam Matius, tetapi di sini namanya disebutkan yaitu Yairus atau Yair. Walaupun ia seorang pejabat tinggi, ia menyapa Kristus dengan sangat rendah hati dan hormat. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan menghormatinya sebagai seorang besar. Walaupun dari luar ia tidak tampak demikian, dengan mendesak ia memohon dengan sangat kepada Yesus seperti orang yang bersungguh-sungguh hati yang tidak hanya menghargai belas kasih yang sedang dicarinya, tetapi juga tahu bahwa ia tidak bisa mendapatkan yang dicarinya itu di tempat lain. Masalah yang dihadapinya adalah bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan sekitar 12 tahun umurnya, anak kesayangan keluarga yang sekarang hampir mati. Namun ia percaya bahwa jika Kristus bersedia datang dan meletakkan tangannya atasnya, anak itu akan kembali lagi. Bahkan dari gerbang kematian, pertama-tama dia berkata, anakku hampir mati. Tetapi setelah itu, sesudah mendengar informasi baru yang disampaikan kepadanya, dia berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Walaupun begitu, orang ini tetap meneruskan permintaannya. Kristus langsung setuju dan pergi dengannya untuk menyembuhkan anaknya. Pada hal yang kedua, ada satu orang lagi yang datang diam-diam untuk mencuri kesembuhan untuk dirinya sendiri, dan dia memperoleh kesembuhan yang dicarinya. Penyembuhan itu terjadi dalam perjalanan ketika Kristus hendak pergi membangkitkan putri Yairus, dan dia diikuti oleh orang banyak. Lihatlah bagaimana Kristus memanfaatkan waktunya sehingga tidak satu pun kesempatan berharga yang hilang. Banyak dari pengajaran-pengajarannya dan beberapa dari mujizat-mujizatnya dinyatakan di tepi jalan. Kita harus berbuat kebaikan
bukan hanya ketika kita duduk di rumah, melainkan juga ketika kita dalam perjalanan. Sekarang perhatikanlah masalah menyedihkan yang dialami oleh wanita malang ini. Dia sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan ini pasti telah sangat membuatnya lemah, menyengsarakan hidupnya, dan akan segera mengancam nyawanya. Dia sudah pergi ke berbagai tabib terbaik yang bisa dia kunjungi, dan memakai obat-obatan serta pengobatan yang mereka berikan selama dia mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada tabib-tabib itu. Mereka membuatnya terus berharap bahwa mereka bisa menyembuhkan dia. Tetapi sekarang setelah dia menghabiskan semua yang dimilikinya, maka mereka memvonis bahwa dia tidak bisa disembuhkan. Lihatlah di sini, ada beberapa poin yang terungkapkan. Pertama, bahwa kulit ganti kulit, dan orang akan memberikan segala yang dia punyainya untuk ganti nyawa dan kesehatannya. Wanita ini sudah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk tabib-tabib. Yang kedua, kasihan pasien-pasien yang dokternya justru menjadi penyakit yang paling parah bagi mereka, yaitu mereka yang menderita karena dokter-dokternya dan bukannya disembuhkannya oleh mereka. Yang ketiga, mereka yang tidak menjadi lebih baik oleh obat biasanya menjadi lebih buruk dan penyakitnya semakin mengakar. Yang keempat, orang biasa tidak datang kepada Kristus sampai mereka sudah mencari berbagai pengobatan lain terlebih dahulu dengan sia-sia, dan menghadapi yang pasti akan terjadi, bahwa dokter-dokter itu tidak berguna. Orang akan menemukan Kristus sebagai tempat perlindungan yang pasti, bahkan bagi mereka yang menjadikannya sebagai tempat pelarian terakhir. Iman kuat yang dimiliki wanita itu akan kuasa Kristus untuk bisa menyembuhkannya. Dia berkata dalam hatinya, walaupun tampaknya tidak ada peristiwa sebelumnya yang mendorongnya untuk berkata seperti ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya bahwa Kristus menyembuhkan bukan sebagai seorang nabi dengan kekuatan yang berasal dari Allah, melainkan sebagai anak Allah, yaitu dengan kekuatan yang ada secara bawaan dalam dirinya sendiri. Masalah yang dihadapi wanita itu membuatnya tidak dapat menyampaikan masalah tersebut secara terang-terangan seperti yang dilakukan orang lain dalam menyampaikan penderitaan mereka, dan oleh sebab itu dia hanya bisa berharap untuk disembuhkan secara pribadi, dan memang imannya sesuai dengan masalahnya itu. Akibat menakjubkan yang dihasilkan oleh jamahannya. Di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan serta bersusah payah berhasil menjamah jubahnya. Lalu ketika itu juga dia merasa sudah sembuh. Darah yang terus mengalir kini mengering, dan tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya sehat walafiat seperti sedia kala sebelum menderita sakit. Dengan demikian, tampak bahwa kesembuhan itu merupakan mukjizat karena mereka yang disembuhkan dari penyakit semacam itu dengan cara-cara alami biasanya menjadi pulih secara perlahan dan bertahap, bukan persaltum secara sekaligus, tetapi bagi Allah pekerjaannya sempurna. Perhatikanlah, mereka yang disembuhkan Kristus dari penyakit akibat dosa seperti penyakit pendarahan itu pasti mengalami perubahan ke arah yang lebih baik secara menyeluruh. Pertanyaan Kristus mengenai pasiennya yang tersembunyi dan dorongan yang ia berikan kepadanya setelah mengetahui siapa orangnya. Kristus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dia mengetahui hal itu bukan karena ia merasa tenaganya berkurang karena terserap keluar, melainkan karena dia merasakan dari dalam jiwanya pada saat tenaga itu mengalir keluar, dan juga karena secara bawahan selalu timbul rasa senang pada jiwanya pada saat berbuat baik. Oleh karena ingin melihat pasiennya, Kristus bertanya bukan dengan kesal seperti
orang yang merasa dihina di depan umum, melainkan dengan lembut seperti orang yang peduli siapa yang menjamah jubahku. Murid-muridnya dengan menunjukkan sikap kasar hampir mengolok-olok dia karena bertanya seperti itu. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dengan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Kristus mengabaikan penghinaan itu dan memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu, bukan supaya bisa menyalahkan orang itu atas kelancangannya, melainkan supaya dia bisa memuji dan membangun imannya, dan supaya dengan tindakan serta perbuatannya sendiri dia bisa menjamin dan meneguhkan kesembuhan itu, serta membenarkan atau tidak menyalahkan apa yang telah diperolehnya. Dengan cara sembunyi-sembunyi itu, dia tidak perlu orang lain untuk memberitahukannya mengenai hal ini, karena sekarang matanya tertuju pada orang ini. Perhatikanlah, seperti dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Demikian pula tindakan iman yang sembunyi-sembunyi juga diketahui oleh Tuhan Yesus dan berada di bawah pengawasannya. Jika orang percaya memperoleh kekuatan dari Kristus dari jarak yang begitu dekat, maka Kristus mengetahuinya dan senang akan hal itu. Wanita malang itu sebagai akibatnya memperlihatkan dirinya kepada Tuhan Yesus dengan takut dan gemetar, tidak tahu apa yang akan diperbuat Kristus. Perhatikanlah, pasien-pasien Kristus sering gemetar ketika mereka sebenarnya mempunyai alasan untuk bergembira. Wanita ini bisa saja memperlihatkan dirinya dengan berani karena mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tetapi di sini ia malah menjadi takut dan gemetar setelah tahu kejadian itu. Ia memang suatu kejutan, tetapi belum berupa kejutan yang menyenangkan. Jadi dia tersungkur di depan Yesus. Perhatikanlah, bagi mereka yang takut dan gemetar, tiada hal baik lain yang dapat dilakukan selain tersungkur di bawah kaki Yesus untuk merendahkan diri di hadapannya dan berserah kepadanya. Kemudian wanita itu memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikanlah, kita tidak boleh malu mengatakan kepada orang lain mengenai hal-hal tersembunyi yang terjadi di antara Kristus dan jiwa kita. Kalau hati kita digerakkan untuk itu, kita harus menyampaikan apa yang telah Ia perbuat untuk jiwa kita dan membagikan kepada orang lain pengalaman kesembuhan kita melalui kekuatannya. Semua ini kita lakukan untuk memuliakan dan untuk membangun iman orang lain. Dengan demikian, dengan memikirkan semuanya ini, yaitu bahwa tiada hal yang tersembunyi di hadapan Kristus, maka seharusnya kita merasa terdorong untuk mengakui semuanya kepadanya. Lihat betapa membangunnya kata-kata yang Ia ucapkan kepada wanita ini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikanlah, Kristus menaruh hormat atas iman karena iman memberikan kehormatan kepada Kristus. Jadi lihatlah apa yang dilakukan oleh iman di bumi disahkan di sorga. Kristus berkata, sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikanlah, jika iman kita mengalami kuasa dan janji Allah dengan berkata begitulah adanya, maka biarlah terjadi pada demikian. Maka Allah dalam anugerahnya juga akan mengamini doa-doa dan harapan yang timbul dari iman kita itu dengan berkata, jadilah demikian dan begitulah akan terjadi atas dirimu. Sebab itu pergilah dengan selamat, merasa puaslah karena kesembuhanmu benar-benar terjadi dan terlaksana dengan baik, dan tenangkanlah dirimu karena perhatikanlah mereka yang dengan iman disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani pasti akan pergi dengan selamat dan damai. Bapak, Ibu dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan mengajarkan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan menolong orang yang percaya dan suci hatinya, dan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan imannya penuh menyerahkan kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Marilah dengan situasi kondisi keadaan hidup kita saat ini, pertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik
untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa yang memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap tinggal dalam hati kami dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sepanjang hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Tuhan sertailah dan lindungilah kami. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk yang boleh bagi nama Tuhan. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.